Baiklah, kita sekarang sudah masuk ke Waderus. Apa tuh? Wawancara dengan Fairuz. Wadrus. Nah, ini kita pengen menggali lagi soal mengumpulkan bukti-bukti dan kita kan tim penuntut dan ini ada wasit ya, maksudnya ini. Bola. Iya biar Dia juga pembela. Iya, Kita jadi pengen tahu waktu itu mendengar pertama kali kabar ataupun hasil dari rumah sakit itu per kapan ya, Kak Fairuz? Waktu itu pas berarti 1 bulan yang lalu ya. Sekitar bulan Juli pertengahan apa akhir gitu. Nah itu dia awalnya kayak keracunan makanan. Tapi ternyata aku baru dengar malah baru banget ini. Jadi ada beberapa dari netizen justru bilang katanya dia muntah-muntah itu kebanyakan katanya gejala stroke tuh dari muntah-muntah. Oh sekarang muntah-muntah pun bisa Jadi gejala stroke. Jadi kayak seolah-olah kayak keracunan makanan. Nah itu banyak yang komen Kak itu muntah-muntahnya sebenarnya bukan keracunan. Tapi memang dari gejala stroke-nya. Jadi itu sinyal yang dikasih badan untuk pertama kali inilah. Iya itu muntah terus muntah. Mungkin pada saat itu kita juga gak bakal nyangka ya muntah-muntah itu keracunan kali ini diare atau apa. Iya karena memang dia kan sehat banget hidupnya benar-benar sehat. Aku tuh sama dia tuh udah banyak pola makannya terus olahraga kayak gitu-gitu. Tapi ya kadarullah ya kita cuma bisa merencanakan tapi karena Allah yang nentuin gitu. Bahkan sempat dengar ceritanya sempat didiamin dulu sehari 2 hari di rumah. Iya benar. Karena dia tipe orang yang nggak suka ke rumah sakit. Kalau nggak perlu banget. Nah benar dia tuh tipe yang kalau gue nggak sakit ya ngapain, nggak sakit banget, dia ngerasa ya udah di rumah aja gitu. Dia kan workaholic banget gitu. Jadi berarti sampai akhirnya dibilang udah nggak kuat ini harus ke rumah sakit itu udah sakit banget. Iya katanya aku udah lemes banget aku nggak kuat. Terus akhirnya baru aku bawa ke rumah sakit. Setelah itu dilakukan banyak pemeriksaan. Keluar hasilnya itu ada penyempitan pembuluh darah di otak dan leher, terus juga ada stroke-nya. Gitu. Pada saat itu harus menerima mau tidak mau, maksudnya ya harus ya ini kenyataannya begini nih sekarang nih gitu. Iyalah, karena saat itu sih sebenarnya kaget karena kecuali kalau pola hidup kita tuh nggak sehat ya gitu. Tapi kan kembali lagi kan kita nggak tahu ya maksud Allah apa, tapi aku mencoba berbaik sangka sama Allah gitu. Karena kan aku manusia biasa nih, ada naik turunnya, kadang sedih, kadang bertanya gitu, kenapa begini sih, kenapa harus begini gitu. Tapi ya karena aku manusia biasa, tapi untungnya karena aku mendekatkan diri sama Allah, kayak Allah itu ngingetin aku bahwa suami kamu nih bisa dikasih sakit lebih dari ini gitu. Tapi kalau seandainya memang justru Allah menyelamatkan gitu. Karena memang dokter bilang sama aku kalau seharusnya dalam keadaan Sony yang seperti itu, seharusnya itu dia datang dalam keadaan kayak gitu. Lazimnya dengan kasusnya, dengan diagnosanya Sony yang kayak gitu, itu seharusnya kalau stroke-nya udah berat atau dia udah nggak ada gitu. Berarti ini extraordinary lah yang seperti ini tuh gitu. Betul. Masih bisa dalam keadaan yang masih tertolong lah, stroke-nya masih ringan gitu. Gitu. Tapi si Fas kan juga lumayan udah gede ya, udah dewasa ya. Kakak tuh sempet ngasih tahu langsung atau pelan-pelan, kan dia pasti lumayan shock ya, Fas ya? Sebenarnya aku tuh nggak ada ngasih tahu sama anak-anak sih penyakit beratnya gitu. Jadi penyakit beratnya tuh nggak aku kasih tahu sama sekali. Karena aku ngerasa bahwa ketiga anakku itu dia belum cukup untuk tahu gitu, bukan saatnya lah gitu. Mereka hanya untuk sekolah, berbahagia, bermain gitu. Jadi aku jaga banget, tapi ternyata aku lupa bahwa dia udah tumbuh besar, udah 12 tahun dan dia tuh akhirnya bilang pengen banget dilibatin gitu. Dia ngerasa bahwa apa yang terjadi sama aku dan dedinya itu adalah menjadi tanggung jawabnya dia juga gitu. Dia harus ada gitu loh dan dia pengen menjadi bagian dari permasalahan yang ada gitu. Berkontribusi lah gitu ya. Tapi ada artikel sempat yang menyatakan kalau dia tuh sempat marah karena merasa dibohongi. Mungkin maksud orang tua baik mungkin ya kayak udahlah nak, takutnya ini kamu belum sanggup untuk memikirkan ini gitu. Akhirnya mencari solusinya gimana itu? Ya waktu itu pada saat dia marah karena kan tiba-tiba pas dia datang udah masuk dedinya itu udah di ruang operasi kan. Terus setelah dari ruang operasi dia makin marah lagi, dia harus tahu kalau dedinya harus masuk ke ICU. Terus dia kayak gak terima gitu, terus dia nangis, waktu itu dia turun lift, dia lari, tak aku biarin aja. Jadi biar dia tenang dulu lah gitu. Setelah itu dia bilang sama aku, Mami
aku cuma pengen setiap mami punya masalah dan Didi punya masalah tuh aku dilibatin juga karena abang bisa bantuin mami, bisa lindungin mami juga gitu. Di saat mami kayak gini kan mami juga butuh perlindungan, mami juga butuh ada yang jaga gitu. Dan aku nggak pernah terfikir kalau abang pemikirannya udah sampai sana gitu loh, kayak gitu. Dan karena aku pikir ya dia cuma pengen main aja kan gitu. Ternyata enggak, dia pengen dilibatin gitu. Usia berapa sih kalau boleh tahu? 12 tahun. 12 tahun ya, Masya Allah. Sekali ya dikasih kebijaksanaan, kedewasaan yang kayak Iya, begitu Masya ya. Allah, luar biasa. Ini kita lihat Ini juga kita ada videonya nih tentang King Faas ya. Yang kemarin nih. Kita lihat ya. Aduh. Iya, maksudnya kadang-kadang orang tua juga kan maksudnya nggak ngasih tahu tuh bukan mau niat bagaimana yang jelek atau biar kamu fokus sekolahnya, biar nggak terganggu. Ini biar mama aja yang mikirin lah gitu, pengennya begitu ya. Tapi ternyata responnya sangat baik sekali dari Kipas untuk dilibatkan untuk ya, siapa tahu bisa bantu berkontribusi gitu ya. Aduh. Nah, King Faas juga seneng ya mas saya ya. Iya. Waktu itu syuting sama King Faas, terus dia kalau misalnya hafalan surat gitu, dia bisa nyambungin surat-surat Al-Quran. Terus sama waktu itu juga nggak mau pisah sama aku ya. Dia nempel sama aku. Iya, maksudnya aku pergi nangisin Iya, dia nangis. Nah, kalau saya ngakak-ngakak ya, tawa ya. Salam ya buat King Faas, halo. Semangat. Jadi dia tuh sampai minta, jadi dulu kita ada salah satu program keluarga kita di salah satu stasiun TV. Bintang tamunya ada Boyen. Terus dia minta akhirnya kan dia minta setiap episodenya ada Boyen. Boyen sih seneng ya. Boyennya sih seneng. Nah kebenaran King Faas kan seneng Pokemon. Makanya pas datang Pikachu. Kan tadi musang bulan katanya. Oh iya, berubah-berubah. Bulu basur ini. Tapi berarti Kak Virus dengan konsekuensi yang ada sekarang ini berarti mau nggak mau kerja lebih keras lagi dong ya. Maksudnya untuk ya kan biaya-biaya pengobatan kita tahu tidaklah murah. Benar, karena ternyata memang aku sih nggak masalah ya. Kalau masalah rezeki aku yakin banget Allah akan kasih jalannya gitu. Karena aku yakin sekali kalau kita di jalan yang baik itu pasti akan Allah kasih rezekinya gitu. Dimudahkan jalannya. Iya, pasti akan dimudahin dan kita cuma butuh sabar gitu. Karena kesabaran itu kan paling susah. Ikhlas, sabar itu paling susah dan itu sekarang aku lakuin gitu. Dan apa yang aku lakuin saat ini tuh aku cuma pengen ya memberikan yang terbaik buat suami dan anak-anakku. Karena dia selalu bilang gini, suami aku itu 8 tahun kita nikah. Dia tuh selalu manis, sweetnya tuh gak pernah hilang. Itu setiap hari tuh dia bisa manis banget sama aku, kan sama kalau anak-anaknya. orang pura-pura tuh hanya sesekali iya, aja. Iya benar, karena aku awal-awal mikir paling sebentar. Awal-awal aja nih. Iya. Kalau ini enggak, sampai aku dulu sempet yang gemuk banget, ngelahirin anak, apa segala macam itu sekali aja dia ngomong aku gemuk aja tuh nggak pernah. Dia Tetap tuh diam sempurna aja di matanya dia gitu. diam aja gitu. Pokoknya tetap dipuji, dibilang cantik, apa segala macam dan dia tuh Masya Allah. Dan kemarin pada saat dia sakit dia bilang, biarin aku biarin aku ngasih hak kamu gitu, hak kamu tuh. Jadi dia bilang maksudnya karena dia sebagai imam dalam keluarga, sebagai suami, haknya dia untuk menafkahi aku. Terus aku bilang sama dia, ya nggak selalu harus kamu. Yang namanya kita menikah, susah senang itu sama-sama. Saling. Gitu, kita saling gitu. Dan aku bilang, saatnya ini adalah hak aku untuk membahagiakan kamu dan anak-anak gitu. Dan saat ini kamu cukup tenang di rumah, sehatin diri kamu, pokoknya harus happy terus gitu. Dan aku ikhlas, aku ridho dan aku nggak ngerasa menjadi beban kok. Gak ada capeknya malah ya gitu. Iya, happy aja. Ya. Dan tadi kan pengen deh punya suami kayak gitu aku. Amin, Boye. Ya. Tapi bukan Sony kan? Bukan dong. Tujuannya sih. Tapi nih ngomong-ngomong ada pertanyaan dari netizen nih Kak Fairuz. Kita bacain ya satu persatu. Oke, pertanyaan yang pertama ini dari Tuh di belakang. dari
Sikoma. Apa hal terberat saat tetap harus bekerja di tengah menjaga suami dan anak? Iya Kak. Hal terberat. Apakah gelisah atau mau nggak mau harus ditenang-tenangin atau on call terus gitu? Sebenarnya telepon? sih kalau masalah kerjanya sih aku nggak masalah ya gitu. Yang tadi aku bilang aku happy aja gitu. Tapi tuh beratnya tuh kayak kalau pas lagi ninggalin dia tuh kan aku tahu dia keterbatasan sekarang gitu, nggak semua hal bisa dia lakuin sendiri gitu. Suka kepikiran aja gitu pas ninggalin dia. Udah makan belum, obatnya udah diminum, kadang dia tuh sempat sampai ngomong sama aku nggak mau minum obatnya cuma gara-gara dia mikir obatnya tuh mahal harganya gitu. Jadi kayak nggak mau diminum tiap hari gitu. Biar gak cepet habis ya, gitu. Terus aku bilang jangan kayak gitu. Udah minum aja, kan kamu juga semakin baik gitu. Cuma kalau dari pikiran dari Mas Sony, takutnya ntar istriku harus lebih berat lagi kerjanya nih untuk Iya, menebus obat kan, ini gitu. Karena dia tahu kemarin itu, aku waktu pas nebus obat itu, yang di cover asuransi itu cuma sekitar ada 5 juta. Okay. Nah 12 jutanya itu aku harus bayar sendiri gitu kan. Okay. Dan itu setiap bulannya harus seperti itu gitu. Obat-obatan yang diminum harus terus dilanjutin gitu. Iya, iya. Dan aku gak ada sama sekali, aku bilang nggak, pokoknya kamu taunya minum obat, sehat, happy aja gitu. Karena dia udah sering ngebahagiain aku. Dulu waktu aku punya masalah besar banget gitu di dalam hidup aku, dia selalu ada buat aku gitu. Bahkan dia gak pernah menuntut apapun dari aku gitu. Yang dia pikirkan ngebahagiain istri sama anak-anaknya. Masya Allah banget gitu, luar biasa hatinya tuh gitu. Aku tahu banget dia kayak apa. Dan memang ini mungkin cara Allah nyuruh dia untuk istirahat sebentar gitu. Kayak gitu. Maaf, Reus. Iya. Ini tugasnya apa? Iya. Iya, ngapain? Iya ini tadi. Dan tadi nggak ngobrol-ngobrol Boris doang. Nggak sama bareng. Saya sama bacain nanya. Biar netizen. menghibur kasih pantun dong. Bang Ngopi. Nggak tepat ya waktunya ya, oke. Gak tepat yang mulia. Iya. Ada aja yang pakai yang mulia. Ya, kadang-kadang suka kepikiran gitu ya. Kan biasanya yang nyiapin obatnya Kak Virus gitu, ngeguntingin apa sementara tahu sendiri dia ngambil guntingnya aja nanti kayaknya agak susah tuh. Kepikiran itunya pasti ya. Aku tuh kalau obatnya aku pokoknya sebelum berangkat kerja aku pasti udah siapin semua. Ya. Tapi tuh kayak ke toilet apa tuh biasanya sama aku gitu. Jadi nanti kalau nggak ada aku tuh harus lebih pelan-pelan gitu. Itu yang buat jadi agak nyesek ketika mau ninggalin Iya, gitu jadi ya. kepikiran kayak gitu. Ada pertanyaan lagi nggak Bu? Ada pertanyaan dari lagi netizen yang kedua dari netizen nih. Dari Talit 13. Kak gimana sih cara biar jadi istri yang selalu disayang sama suami? Masya Allah. Apa ya, yang paling penting menjadi seorang istri itu kita harus mengikuti imam kita sih. Aku percaya bahwa kalau kita mau masuk ke pintu surga melalui lewat mana aja gitu, ibaratnya di mana aja kita bisa diterima di pintu manapun, ya kita harus apa-apa tuh harus seizin sama suami. Iya. Terus juga jangan ngebantah suami. Ya menurut aku susah senengnya kita itu ya harus kita nikmatin sama-sama. Jangan nanti pas suami kita lagi ada uang baru kita ada di sampingnya dia gitu. Ketika nggak ada agak ngomel-ngomel. Terus nanti kalau nggak ada ya kita marah-marah. Alhamdulillah sih aku udah pernah melewati semua itu sih gitu. Dan aku menerima segala apapun itu yang ada di dalam diri dia. Yang jelas menikah itu menurut aku kalau nyari sebuah kecocokan nggak akan ada yang cocok. Tapi gimana caranya kita menerima apa yang ada di dalam diri pasangan kita satu sama lain. Ya, benar. Ya gimana kita menyikapinya juga. Iya. Karena mungkin udah ada yang pernah ngejalanin, oh ternyata ngomel-ngomel nggak membantu ya. Iya, Malah memperkeruh suasana gitu. Jadi ngapain Dan ngomel-ngomel. Sony itu tipe laki-laki yang kalau seandainya dia selesai syuting itu yang dicari istri sama anak-anaknya. Dia nggak suka main. Dia tuh padahal aku nggak pernah ngelarang. Iya. Aku tuh tipe orang yang terserah aja, nggak pernah nyariin dia lagi syuting. Aku WA tuh nggak. Malah tuh dia yang kayak kamu di mana sayang, gini-gini, senengnya sama istri sama anaknya. gitu. Obat capeknya tuh justru Iya, keluarga gitu ya. Aku aja tuh sampai kamu nggak mau main gini, nggak apa-apa, aku lebih seneng sama anak sama istrinya gitu, kayak gitu. Dan kalau nanti kalau ketemu sama temen-temennya, itu tuh bareng sama aku, senengnya ngajak aku, akunya diajak, selalu diajak kayak gitu. Dan Masya Allah banget, luar biasa dimanapun dia laki-laki setia, penyayang,
dan selalu ada gitu buat aku. Suami limited edition ini. Iya. Limited edition. Jarang-jarang tuh kayak gitu. Waalaikumsalam. Rendangnya udah jadi. Yang tadi pesenannya. Yang tadi pesen Bang udah. Sony. Ini Mas Sony pasti nonton kan ini di Lu rumah kan. tahu kondisi dong lagi kayak begini lu. Racun nih. Ini bang. Ini orang berdua racun nih. Udah lo. Tadi yang nyuruh siapa? Lagi. Saya lagi nyantai duduk. Makanya nggak tahu situasi bang. Saya disuruh. Mengganggu aja udah. Mohon maaf Pak Heru saya jadi nggak kondusif Ya ini. pokoknya kita doain Yang terbaik buat kesembuhan juga untuk Bang Bang Sony Sony. semoga cepat pulih. Apa Heru juga makin sabar. Semua teman-teman di Yang sini kuat. ikut bantu doain ya. Bantu doain Biar ya, Bang Sony cepet semuanya. sembuh. Semangat terus. Amin. Itu awas kalau nggak ada yang doain saya sentil. Iya. Semangat terus. Kita Balik lagi ke ruang harus sidang. kembali lagi ke ruang sidang. Mohon maaf, kita harus lanjutkan lagi. Bagaimanapun kita sebagai penuntut tetap harus memberikan tuntutan yang pantas dan sewajarnya. Ya. Pak Heru. Soalnya kita akan kembali lagi ke ruang sidang setelah pesan-pesan yang berikut ini.